Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahil mu'min, bismillahirrahmanirrahim, hakim. Bismillah, bismillah,
Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahil Khaliq, Bismillahil Ghaffar, Bismillahil Wadudil Majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Basit, Bismillahil Khafid, Bismillahirrafi'il Mu'in. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Muzil, Bismillahis Sami', Bismillahil Qawiyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Ayana kul sifat Allah, ayana rin wahdaniyatan Allah wujud idam baqa mukhalafatul ilawa disi qiyamu binafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun hayyun syama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada rizki wa ridha ni'ami wa zinata hamdi wa midada ihsani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa Syekh Abdul Qadir Jana Syekhulakum al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadaju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan keberkahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya makin dekat, sedekat-dekatnya, sampai tidak bisa digambarkan dalam pikiran dan akal kita, amin ya rabbal alamin. Keberkahan pula bagi hidup kita, anak istri kita, handai taulan kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bahkan orang-orang yang sampai sekarang mungkin masih belum menundukkan hati dan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sengaja kita menyampaikan tentang kalimat doa terakhir agar bahwa tugas kerasulan itu adalah hakikat tugas kerasulan Nabi besar Muhammad SAW adalah dapat mewarnai semua kehidupan manusia. Waalaikumsalam. Masuk Habib Hasim, Habib Ibrahim Bahasim. Agar kehidupan kita menjadi indah, kehidupan manusia ini, bahkan Islam itu masuk kepada relung bukan hanya manusia, tapi semua makhluk dalam kehidupan ini. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang posisi wilayah kewalian seseorang. Siapakah wali itu? Syekh mengingatkan pokok kewalian wilayah itu adalah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, atau yang disebut dengan Allahur Rahman Allahur Rahim. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Di dalam Al-Quran disebut Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah daripada hamba Allah yang Rahman, yang maha pengasih. Jiwa yang lembut, welas, asih. Bukan diri yang alim, bukan diri yang alim, mengetahui. Tidak. Ternyata pengetahuan itu dalam ilmu ma'rifatullah kelasnya di bawah. Puncak alim, puncak orang alim, puncak al-alamah. Al-alamah itu apa? Orang yang sangat alim. Puncak al-alamah itu baru ketemu ma'rifatullah. Subhanallah. Jadi kalau kita belajar ma'rifatullah, berarti posisinya sudah di puncak orang alim. Subhanallah. Tadi Syekh Hujairi kan mengisahkan. Kenapa? Agama kita ini ternyata tidak hanya sekedar memandang sholatnya seberapa banyak dilakukan. Karena sholat itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tinggal tubuh yang kuat, semangat yang kuat, selesai, bisa dikerjakan. Bisa semuanya. Kalau mengerjakan sholat sini adakah yang belum bisa? Sholat umur 60 tahun belum bisa juga sholat, terlalu ya lah. Yang membedakan bukan itu ternyata, bukan bacaanmu banyak atau tidak. Lalu apa yang membedakan itu? Sikap kamu, bisakah memanifestasikan sifat dan asma Allah dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang utama. Subhanallah. Nanti kita sampai ke sana. Karena itu soal hukum-hukum yang berlandaskan pada syariat, perintah dan larangannya, tegakkan saja, laksanakan saja. Artinya maksudnya sudah semua kita tahu itu harus dilaksanakan. Nggak usah berdebat lagi soal halal dan haram. Karena Nabi mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Memukul istri haram kah halal kah? Halal kah haram kah? Haram. Ya kah? Mengatakan istri kepada istri waluh bejarang halal kah haram kah? Tahu lah haram hukumnya. Kalau orang tidak tahu waluh bejarang itu bungol, maksudnya goblok bahasa Banjarnya lah. Apalagi mengatakan
mengatakan istri apa semalam? Lonte. Hah? Kasihan istri ya kah? Lonte aja. Nah, kasihan enggak? Enggak boleh. Tahu semua. Meskipun di dalam Al-Quran tidak tertulis, barang siapa mengatakan kepada istrinya lonte, maka haramlah dia. Adalah gitu? Enggak ada. Memukul orang tua haram kah halal kah? Halal haram kah? Haram. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran memukul orang tua itu diharamkan. Nah, kayak apa? Dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada orang tuamu uff. Uff itu artinya cih. Memukul tidak ada. Berarti ujar Palwe, memukul orang tua boleh, mengatakan cih tidak boleh. Nah, tertawaan kalau pian. Berarti pian sudah tahu yang mana halal, mana haram. Ternyata kedua-duanya haram. Mengatakan cih itu haram, apalagi memukul. Namanya dalam ilmu usul fikih namanya lahnal kitab. Namanya lahnal kitab. Sesuatu yang lebih daripada yang dilarang Allah, makin lagi dosanya lebih besar. Itu ilmu namanya. Fikih itu kan ilmu yang bisa dipahami secara hati nurani. Makan ular. Siapa yang akan makan ular sini? Adalah yang kelaparan makan ular sini. Mencari ular yang alih, nyaman mencari ikan peda ya lah. Haram pokoknya makan ular. Ya lah. Apa hukumnya makan lalat, Jar? Dikisahkan berdasarkan dalil ini haram lalat dimakan, Jar. Tahu yang mendengarnya lalat tuh siapa yang juga pun makan. Ya kah? Haram makan buaya, Jar. Di Banjar yang alih cari buaya. Ya kah? Maksud saya hal-hal seperti itu sudah jelas. Apa yang tidak jelas? Pastikah engkau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala? Yuk, siapa yang bisa jawab? Enakkah kita di alam barzakh? Yuk, siapa yang bisa jawab? Apakah kita tergolong ahli surga atau ahli neraka? Siapa yang bisa jawab? Ataukah kita justru tergolong orang yang bighairi hisab, tanpa dihisab? Yuk, siapa yang bisa jawab? Tidak ada seorang jawab pun bisa menjamin. Inilah kodrati ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menembus itu, maka ada wilayah lagi satu setelah perintah dan larangannya dipelajari, adalah mempelajari wilayah, yaitu kewalian dalam hidup ini. Karena beberapa teks-teks keagamaan menunjuk kewalian itu adalah golongan orang-orang yang dapat atau diproses Allah dalam keselamatan bersama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipuji-puji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba fihi fi halati taqwa, itulah tentang keadaan takwa yang sesungguhnya. Warda bil fi'li wa wafaqa, orang-orang tersebut sudah sampai ke puncak usulnya, yaitu ridho kepada Allah. Kemarin ridho kepada Allah itu harus terbukti kita bisa ridho dengan keputusan Allah. Yalah. Ya, badan hitam kenapa harus dikecewakan? Jangan dikecewa badan hitam. Siapa tahu nanti istrinya cantik. Ya kan? Dicipta Allah badan hitam, ya sudah terima. Seperti kisah lalu tadi kan, nah dipahami. Kemudian berserasi dengan takdir Allah. Nah ini ciri kewali. Bila engkau sudah sampai bisa ridho kepada Allah, satu, ridho atas keputusan Allah dalam hidupmu apa saja, dan berserasi dengan takdir Allah. Jangan melawan arus. Satu lagi, tambah wabna bihalati al badaliyah awil abdal. Sekarang belajarlah engkau untuk mempanakan dirimu. Nah ini kemarin panah, lenyap. Lenyap tuh apa? Ambil apa? Ambil beda, dipukul, dibunuh, kita tidak. Maksud lenyap ini menghilangkan keakuan kita. Keakuan apa saja, aku apa saja. Aku sombong, aku hebat, aku besar,
aku lebih pada orang lain. Hilangkan semua itu. Bahkan eksistensi diri kita hilang, sehingga mencapai titik kita tak berarti apa-apa. Kita larut dalam teh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita larut dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita larut dalam makna la haula wala quwata illa billah. Kita larut dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, panakan dirimu. Inilah zikir khawasul khawas, orang-orang abdal. Orang-orang abdal zikirnya adalah la ilaha illallah, di hatinya Allah, di sirnya hu, larut dia dalam situ. Tidak ada lagi dirinya tuh hebat apa, tidak berarti apa-apa. Ternyata semuanya milik Allah, ternyata semuanya adalah kekuatan Allah. Aku bisa berjalan, aku berdiri, aku menangis, aku tertawa, aku tersenyum, aku bahagia maupun aku sempit, bukan milikku, bukan kekuatanku. Kenapa? Sebab semua itu satu saja, musabbibal asbab, sebab yang pertama saja, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kampung halamanmu, lihatlah alam semesta ini, apa saja yang bergerak. Bukan yang bergerak itu yang hebat, tapi dibalik daripada segala gerak itulah yang maha hebat, maha agung. Subhanallah. Itulah yang dikenal dengan nama Allahul Jalal, Allah yang maha agung lagi maha besar. Itulah jalan yang terdekat mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau akan sampai pada tingkat abdal, wali abdal. Fa ija fa'alta zalika in kana khairan jadakal maula tayyibatan wasururan walajatan. Bila engkau sudah dapat melakukan semua itu, berkumullah, bertenggelamlah di dalam kewalianmu. Itu wali itu. Orang sudah itu sudah tingkat wali, paling tidak wali di dalam 70.000 orang. Paling garis itu. Tetaplah, tunggulah. Apa yang kamu lakukan itu nanti akan dibalas Allah kebaikan demi kebaikan. Wasururan, engkau akan mendapatkan kegembiraan dalam hidupmu. Walajatan, dan kelezatan dalam hidup ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang ingin, paling tidak ingin, mudah-mudahan jadi aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan terdekat, sedekat-dekatnya mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد